kalau misalnya saya berdoa, ya Allah dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Sahin Nirwana, dengan wasilahnya beliau, gelang yang saya pakai ataupun tasbih yang saya pakai 5.000 triliun malaikat dalamnya ataupun yang di dalam jam-jam ini, semua virus corona yang ada di Karawang otomatis meledak. Nadi jantung mereka ke hati mereka sehingga timbul menjadi penyakit nyata seperti penyakit medis. Itu secara akal manusia dipikir mereka pintar, tapi kalau cara batin pikiran mungkin mereka tidak akan menyampai, karena itu hal gaib. Nah, yang tadi maksud kamu kan bahwa semua penyakit itu ya kalian yang bawa, itu maksudnya gimana? Karena saya sendiri juga kurang begitu paham. Yang kamu yang kamu omongin itu segala macam penyakit, ya penyakit kayak jantung, stroke paru-paru itu gimana? Itu kalian juga yang membuat apa gimana? Orang itu kan punya rasa iri, dengki, fitnah dan sebagainya. Yang akan mereka pikirkan dalam hati itu landasannya yang utama, sehingga menggerak buat proses membentuk penyakit batin jadi penyakit lahir. Kebanyakan penyakit jantung itu iri, dengki, fitnah, sujon, takabur. Kalau virus itu yang tadinya orang menciptakan untuk menghancurkan bangsa manusia sendiri, tapi mana bisa kalau tidak ada campur tangan dari bangsa kami yang menyalurkan di udara masuk ke dalam saluran pernafasan, aliran darah. Tapi kan di bangsa kami banyak yang ahli ibadah tapi juga kena itu, kenapa? Kok bisa? Karena semuanya itu akan menguji kadar keimanan. Bagi iman yang kuat, itu menjadi penangkal utama yang mematikan sendiri di dalam tubuhnya. Nah, itu orang yang yakin terhadap kekuasaan, pasti mereka ada cahaya dalam dirinya, dan cahaya itu yang memancarkan, mengusir, mengeluarkan dari dalam tubuh. Nah, tadi kan kamu takut dengan cahaya yang ada di jam-jam ini. Ini buat semua penyakit gimana? Tergantung keyakinan orang itu akan khasiat yang ada. Tapi kebanyakan orang itu kan menyatakan bahwa itu fitnah, karena percaya kepada obat, percaya ramuan. Kalau mereka tidak tampak nyata, tidak bisa melihat, yang orang percaya kepada hal-hal gaib, yang nanti jadi musyrik. Itu bahasa kami supaya tidak menggunakan air itu, karena air itu yang lancar. jadi hancur. Berarti kalian hancur kalau ditetesin ini? Iya, tergantung keyakinan orang itu akan khasiat yang Tuhan berikan. Itu bukan masalah berapa kekuatannya, tapi keyakinan. Tapi gini, ada beberapa pasien yang ini cara kerjanya kan nggak bisa langsung. Setiap orang meminum jam-jam ini reaksi di badan kan berbeda-beda.
Nah, bangsa kalian terbakar langsung terbakar habis apa pelan-pelan rontok? Kan nggak mungkin ada yang sudah menjadi daging, darah menyatu dengan tulang. Itu apa yang terjadi jika orang meminum air jam-jam ini ataupun pakai tasbih ini ataupun yang pakai sabun ataupun pakai yang gelang yang saya pakai ini? Apa reaksi yang di badan? Misalkan bangsa kalian tuh apa sih yang kalian rasakan jika orang tersebut ya pakai gelang, tasbih, sabun, pakai jam-jam ini? Apa yang kalian rasakan atau perubahan-perubahan di badan? Apa langsung hancur terbakar atau terbakar pelan-pelan atau gimana? Mohon dijelaskan agar ya saya sendiri juga saya tidak kurang begitu tahu. Tapi saya yakin dengan yang guru kami anjurkan ya kita ikutin karena kita percaya dengan beliau. Mohon dijelaskan cara kerjanya gimana menurut kalian? Kembali keyakinan orang yang memakai. Jelas, suaranya jelas. Kembali kepada seorang yang memakainya, semakin dia yakin akan kekasihatannya yang didapatnya, akan semakin cepat memperoleh apa yang sudah diberikan kepada obat itu. Contoh, kalau dia punya penyakit, suaranya jelas dari gangguan-gangguan dari bangsa kami, semakin dia yakin menggunakannya dengan proses dan keyakinan, maka malaikat yang ada di dalam itu akan bekerja lebih cepat, lebih bereaksi. Karena proses pertama masuk ke dalam menyiasati si utama ya diminta diyakini orang itu penyakit apa, jantung kah, paru-paru kah, atau untuk supaya membuat pagar diri dari gangguan gaib atau menghancurkan ikatan-ikatan yang ada dari bangsa kami. Nah, itu kan kalau misalkan seseorang itu ada ketempelan, misalkan dia ada yang ngeganggu atau santet. Jika orang minum jam-jam ini, si jin tersebut apa siluman tersebut gimana reaksinya? Terbakar atau gimana sih? Terutama akan mental keluar dari dalam tubuh. Prosesnya dari jin yang ada pengiriman itu otomatis dia akan kehilangan kekuatan yang ada dalam dirinya, akan dicabut kekuatan itu. Terus dari bangsa mereka akan mengusir. Jika tidak mau, otomatis akan diluluhlantahkan. Tetapi kiriman itu tidak seketika itu akan hancur, karena kalau tidak dikasih penghalang atau dipagari, otomatis jin-jin dari kiriman Tugun itu akan datang lagi, akan membantu. Nah, itu kan saya punya ada berapa pasien. Ada yang pasien tersebut sambil menjalankan amaliyah tobat dan ada cuma hanya yang mengkonsumsi. Bedanya gimana dari bangsa kalian? Orang yang meminum jam-jam ataupun pakai gelang tasbih dari produk kami, dari produk guru kami, hanya meminum memakai saja tapi tidak menjalankan amaliyah, sama orang yang meminum ataupun memakai produk dari Sang Hyang. Itu kan kalau cuma meminum, dia hanya membersihkan seketika itu. Tapi namanya bangsa jin atau kiriman, walaupun sudah dihancurkan, kalau belum benar-benar orang itu bersih, utusan dari iblis itu pasti akan datang merasukinya. Nanti dulu. Berarti bukan hanya dari dukunya, iblis pun ikut membantu. Iya, kekuatan dukun itu dari mana kalau tidak dibantu oleh iblis? Kekuatan dukun semuanya itu kan bantuan dari iblis, menyuruh jin-jin fasik
kafir untuk membantunya. Kalau orang belum melaksanakan dari amaliyah yang seperti mandi wajib yang berikut perintahkan, itu sebenarnya kunci utama. Tapi harus yakin, karena banyak dari murid-murid beliau yang lengah tidak menjalankannya. Nah, itu kan mandi tobat itu kunci utama. Itu hitungannya buat mengunci benteng badan sendiri. Karena saya kan pernah menangani pasien juga. Jadi saat minum jam-jam dia muntah-muntah lemas, tapi beberapa hari kemudian kambuh lagi. Itu orang tersebut di saat muntah-muntah lemas itu kenapa lemas? Karena yang terbakar kan bangsa siluman. Apa karena sudah menyatu dengan jiwa mereka, dengan raga mereka, atau gimana itu? Proses itu dari amalan-amalannya, sudah jin-jin yang ada dalam dirinya udah menyatu. Manakala roh dan sukmanya sebagian udah menjadi ikatan yang belum bisa langsung dikembalikan seketika itu. Ini nggak apa-apa ngobrol panjang lebar ya. Kalau kamu tamu dari jauh dari Amerika. Nah, orang yang melakukan pesugihan, itu bisa ditolong nggak untuk menyelamatkan nyawa dia? Bagaimanapun orang itu tobat, yang namanya dosa udah menyekutukan sampai kapanpun. Masih ada jiwa yang tergadai pada kamu. Tergadai itu sampai yaumul kiamah nanti menjadi. Suaranya yang besar, ulangi lagi, yang jelas. Biar semua orang tahu, biar tidak melakukan pemujaan. Namanya dosa syirik, menyekutukan, udah menyembah kepada bangsa kami. Itu sampai kapanpun air hayatnya akan tergadai menjadi budak kami, walaupun dia sudah taubat. Tapi nanti kalau memang dari Tuhan yang pada saatnya benar-benar dia taubat, nanti bisa diangkat. Tapi keyakinan mereka itu berapa persen, dan kembalinya itu berapa persen tobatnya, harus benar-benar memutuskan suatu kontrak dengan perjanjian itu bukan semudah telapak tangan. Secara lahir mungkin bisa, secara batin ikatan itu udah ada di negara kami. Berarti itu hampir 99% jiwanya tuh udah ditergadai dengan bangsa kalian. Iya. Nah itu orang yang hanya melakukan pesugihan, yang ikut perjanjian tersebut, apa anak cucunya juga ikut terdaftar? Tergantung dari perjanjian mereka. Kadang 5 keturunan mereka yang kami ambil. Tapi ada juga yang sampai seterusnya seperti itu. Makanya berapa persen mereka memuja pada kami. Oh, berarti tergantung kekayaan yang diinginkan. Kalau dari ujungnya dia menggantikan seluruh hidup keturunannya, itu pasti Jadi kaya raya.
Iya. Karena selama tetes darah pangkal pemujaan itu masih berlangsung, itu masih ada ikatan dari kami. Nah, saya mau nanya, kan di Indonesia banyak tempat-tempat pemujaan. Pusat uang goib itu disimpan di mana? Uang goib apa? Ya itu kan pemujaan kan dari uang-uang yang diambil dari orang-orang yang tidak, katakanlah Kami tidak bisa tanpa izin dari beliau. Terus kalau pemujaan uangnya dari mana? Itu hanya kami mencuri cuma berapa persen aja. Dari mana mencurinya? Memang itu harta goib. Timbunan dari kerajaan, dari nabi-nabi terdahulu, Nabi Sulaiman, raja-raja Firaun, Ratu Bilqis, sampai kerajaan-kerajaan, sampai bangsa Eropa, Portugis, Belanda, yang hartanya masih ada tersimpan di dalam bumi ini, disembunyikan oleh bangsa kami. Berarti yang itu kan katakanlah misalkan di Blorong atau di pegunungan. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Itu yang nyuplai uangnya dari kalian berarti? Iya. Karena bantuan dari iblis. Terima kasih nih atas bincang-bincangnya, luar biasa, banyak ilmu yang kita dapat bahwa ya di balik negara adidaya ada siapa yang berperan dari bangsa kegaibannya. Yang kedua, apa namanya, dari segi Ingat penyakit. kamu segitiga bermuda itu. Kenapa dengan segitiga bermuda? Di situ. Bang goibnya berarti? Bukan bang goib, tapi Terus? kerajaan juga. Kerajaan terbesar bangsa kalian apa gimana? Salah satu iblis bermata. Bermata satu. Apa di Dajjal sekarang di sana? Hah? Udah pindah. Hah? Udah pindah. Di sinilah yang dikelilingi oleh ring api. Nah, segitiga bermuda, ring api. Yang dimaksud dengan ring api apa? Dikelilingi oleh pegunungan yang masih aktif. Ada apa dengan pegunungan yang masih aktif? Yaitulah tembok, dikelilingi oleh lempengan-lempengan panas yang tidak bisa mengeluarkan. Mengeluarkan siapa? Ini banyak yang terkuak ya tentang ring api, itu gunung-gunung Merapi. Ketika bermuda kerajaan iblis terbesar juga. Nah, ini ada apa dengan Gunung Merapi? Yang ada di Indonesia apa di luar Indonesia? Di sini, di Indonesia. Emang Gunung Merapi itu aslinya membentengi apa sih? Apa yang dibentengi dari gunung tersebut? Nanti pada saatnya kamu akan tahu. Tapi sesuatu yang tidak bagus akan keluar dari sana. Iya. Yang kalian maksud, saya boleh menyebutkan? Itu yang bermata. Berarti sekarang di penjara di sana. Masih di alam. Nah, ini kamu berbicara jujur seperti ini, apa kamu pulang ke negara kamu nanti tidak disambung? Hah? Apa kamu tidak disiksa nanti kalau pulang ke negara kamu? Mau ikut dengan Sang Hyang Nurjati Nirwana nggak? Tidak mau. Nah, apa di Indonesia banyak antek-antek kalian?
Banyak. Apalagi Yang jelas, orang jelas. Apalagi gimana?